Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Rancangannya dalam hidup kita adalah rancangan yang sempurna. Dia Allah telah merancang hidup kita sedemikian rupa, dan itu adalah rancangan yang baik adanya. Firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah salah di dalam bertindak. Peristiwa atau kejadian yang terkadang atau bahkan saat ini Bapak Ibu mungkin hadapi, Tuhan izinkan bukan karena Tuhan kita jahat, namun Tuhan mau untuk kita mengenal Tuhan kita, untuk kita semakin serupa Dia. Di perenungan Prapaskah ini, kita Bapak Ibu dan juga saya diajar untuk belajar. Duka cita adalah satu-satunya jalan untuk menuju kehidupan yang penuh sukacita sejati. Apa maksudnya? Setiap kita tentu lebih menyukai kabar sukacita, bukan? Namun di momen Prapaskah, kita diajar bahwa kesedihan adalah satu-satunya jalan menuju sukacita kekal. Ini memperhadapkan kita pada kenyataan bahwa keputusasaan adalah satu-satunya pintu menuju harapan yang kokoh dan tak tergoyahkan. Peristiwa yang tidak baik dalam hidup kita seringkali membuat kita hancur, membuat kita remuk, kecewa, bahkan tidak tahu harus berbuat apa, bahkan kita menyangkal Tuhan. Namun ada kalanya himpitan persoalan-persoalan yang datang bertubi-tubi membuat banyak orang menjadikan sesuatu yang tidak benar menjadi kebenaran dan menganggapnya biasa saja. Kita memotong sudut moral dan melangkahi batas-batas Tuhan. Apa yang tidak baik bagi Allah, kita anggap sebagai hal yang baik bagi kita. Apa yang sebenarnya tidak normal dan tidak berfungsi menurut kita dalam himpitan persoalan menjadi normal dan berfungsi. Bahkan kita menjadikannya biasa saja. Dan tanpa kita sadari, dalam jangka panjang kita telah belajar untuk hidup dengan hal yang salah tersebut. Bahkan dalam segi kerohanian pun, kita seringkali melakukan hal yang sama. Kita menjadi orang yang rajin beribadah, kita melayani Tuhan, kita aktif dalam kegiatan gereja. Namun kenyataannya itu hanya merupakan serangkaian kegiatan agamawi yang dingin, formal tanpa makna. Mengapa? Karena tidak adanya relasi yang benar di hadapan Tuhan. Salib adalah kabar buruk bagi setiap kita. Ini memperhadapkan kita pada fakta bahwa ada sesuatu yang secara fundamental rusak di dalam diri kita manusia, sehingga kita tidak memiliki keinginan maupun kekuatan untuk memperbaiknya tanpa campur tangan ilahi. Peristiwa salib memanggil kita untuk mengakui bahwa bahaya terbesar di dalam hidup kita bisa ditemukan di dalam diri kita dan bukan di luar kita. Yesus datang menjadi anak domba korban yang sempurna, membayar hukuman atas dosa kita. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dosa tidak hanya menyimpangkan segala sesuatunya dari hidup kita, memisahkan kita dari Allah, bahkan memperhadapkan kita pada kematian kekal. Dosa adalah kabar buruk yang harus kita terima. Dosa adalah hal yang harus kita akui, kita bereskan di hadapan Tuhan. Itu adalah kabar buruk tentang kita semua dan tidak ada yang terkecuali. Bapak, Ibu, dan juga saya tidak bisa mengerti akan salib Kristus dan merasa puas dengan kantong dosa yang masih kita simpan dan melekat di dalam diri kita. Mari kita mengakuinya dan kita tersungkur di kaki Tuhan. Maka salib itu akan menjadi kabar baik, kabar sukacita.
Salib memberitahu kita bahwa Tuhan bersedia melakukan apapun untuk memperbaiki yang telah hancur oleh dosa. Salib bentuk proaktif Tuhan, bergerak dalam kasih dan mencurahkan kasih karunia-Nya yang menyelamatkan, mengampuni, mentransformasi dan membebaskan. Salib menyambut kita untuk memandang ke dalam dan sekitar kita dan merasa tidak puas. Salib menyambut kita bukan pada ketidakpastian yang membuat kita putus asa, tetapi ketidakpuasan yang menuntun kita ke kaki salib di mana belas kasihan dan kasih karunia ditemukan. Hanya mereka yang dengan rela menerima kabar buruk yang akan mencari dan merayakan kabar baik itu. Apakah kita terlalu mudah puas? Marilah kita masing-masing mengintrospeksi diri kita dan dengan rela datang pada Tuhan untuk dikoreksi dan diubahkan. Tuhan Yesus memberkati.